Bukannya Rina yang dia lihat, justru anjrit gue merinding bro. Rahma itu ngeliat sosok perempuan bermuka rata, tapi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Jadi pada kesempatan hari ini gue akan ngelanjutin cerita kemarin. Dimana di part 1 kemarin, Rahma itu sedang melihat-lihat kampus dan mengalami sedikit kejadian-kejadian aneh yang ada di kampus. Pada cerita kali ini akan meneruskan tentang kelanjutan dari part 1, di mana Rahma ternyata udah mengetahui siapa OB itu dan kenapa dia selalu muncul di depannya. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus sampai habis. Sebelum ke cerita, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Tanpa lama-lama langsung aja, ini dia ceritanya. Nah, pas Rahma lagi ngeliat ke arah gedung itu, tiba-tiba dia ditepok dari belakang. Pak! Ternyata yang nepok itu adalah temannya. Dan dia bilang, Woi, lu ngapain di luar? Lu gak lihat ada itu? nah, pas Rahma nengok kembali ke arah gedung baru, ternyata si OB itu udah nggak ada di sana. Padahal jelas-jelas dia yakin sebenarnya si OB itu masih ada di sana. Karena tadinya dia ngeliat OB itu layang di gedung itu. Lu apaan sih? Eh, eh, enggak lihat ya? Ya udah, kita masuk mobil aja deh. Akhirnya Rahma nggak mau memperpanjang pembahasan. Sebenarnya Rahma tuh masih kepikiran sama yang dia lihat di gedung baru, tetapi dia udah memilih buat diem aja. Dan pacar Rahma yang masih di parkiran bersama mereka ngingetin buat langsung pulang. Sebaiknya kalian segera pulang aja deh. Lihat tuh, udah gelap gini. Akhirnya Rahma sama temennya pulang pas waktu maghrib lah. Sepanjang perjalanan Rahma tuh ngerasain keanehan lagi. Saat itu dia kembali tuh nyium bau busuk seperti yang ada di waktu itu tuh di lift. Tepatnya di lantai 3. Sama baunya kayak itu. Dia ngerasa jelas terganggu lah sama bau yang gak hilang-hilang pas sepanjang perjalanan. Akhirnya dia mastiin nanyain ke si temennya nih. Lu ngerasa atau nyium bau busuk gitu nggak? Hah? Kenapa? Maksudnya kurang wangi parfum mobil gua? Di situ Rama nggak bermaksud tuh nyinggung aroma busuk di mobil temennya. Tapi dia sendiri tuh susah ngejelasin sama temennya tentang bau apa yang dia cium. Padahal pas itu cuma dia yang nyium bau busuk itu. Enggak, parfum mobil lu mah wangi. Cuma gue ngerasa bau busuk aja sama kayak waktu di lift. Tapi udahlah, lupain aja. Mungkin cuman perasaan gue aja. Sebenarnya Rahma bener-bener muak sama bau busuk yang misterius itu. Tapi mau nggak mau, dia cuma bisa nahan diri seolah-olah baik-baik aja sepanjang perjalanan. Ya singkat cerita, 2 bulan setelah Rahma diajak ke kampus, akhirnya Rahma mutusin buat daftar di kampus yang sama. Ya waktu itu diajak temennya itu ngeliat-liat kampus. Alasannya cuma kampus itu yang bisa dibilang pas lah sama si Rahma itu. Karena kalau dia mau kuliah, maka dia harus nyesuaiin sama keadaan keluarganya pas itu. Dan setelah nyari banyak kampus dan mempertimbangkan, ternyata hatinya tuh memilih tuh buat memasuki kampus tersebut. Rahma nggak kepikiran lagi tuh, ya waktu itu diajak pertama kali sama temen kompleknya itu. Dia mikirnya tuh cuma satu, yaitu dia masuk kampus tersebut yang paling pas lah dan sesuai sama ekonomi keluarganya. Akhirnya Rahma udah resmi menjadi mahasiswa kampusnya. Dia daftar masuk program reguler. Selama dia menjadi mahasiswa baru di sana, belum ada kejadian aneh yang dia temui. Paling ada beberapa kali setiap kuliah sore, dia biasa ketemu sama OB cewek itu di toilet.
Oke, singkat cerita, dia mulai keinget lagi tuh kejadian pas dia ngeliat si OB cewek itu ada di lantai 2 gedung baru dan tanpa berjalan ngelayang. Perasaan Rahma kalau diinget-inget hal itu bisa tiba-tiba merinding, tapi dia nggak mau nunjukin ekspresi takut sama si OB itu. Dia selalu berupaya tuh masang muka biasa aja, seolah-olah apa yang dia lihat dulu cukup menjadi misteri aja bagi dirinya. Gak diduga keadaan ekonomi keluarga Rahma kembali gak stabil, bahkan bisa dibilang menurun karena faktor itu mengharuskan si Rahma ini buat pindah program, yaitu ke program non-reguler atau kuliah sambil kerja. Akhirnya pada semester 2 Rahma mulai masuk kuliah malam karena ngambil non-reguler. Rahma bekerja di salah satu perusahaan sebagai seorang SPG. Kuliah non-reguler di kampus Rahma umumnya dimulai dari jam setengah 7 sampai setengah 9 atau tergantung dosen yang ngajar. Ada pula dosen yang minta waktu-waktu yang udah ditentukan sama dia. Keadaan Rahma yang saat ini kuliah malam karena siangnya itu harus bekerja, ya kadang bener-bener sebuah perjuangan lah yang cukup berat dirasakan. Karena badan rasanya udah mulai capek dan mata itu udah sempet lah ngantuk. Tapi pulang kerja itu dia harus ngampus. Ya meskipun lelah dia nggak kesel lah karena itulah pilihan dia dan konsekuensi kuliah yang sambil bekerja. Kondisi transportasi sekarang mungkin bisa dibilang jauh lebih baik lah daripada transportasi dulu zaman Rahma kuliah. Kalau orang sekarang nggak punya mobil pribadi, jadi bisa mesen ojek online, bisa dijemput dari tempat dia mesen dan dianterin ke tujuan yang pas gitu. Saat dia hendak ke kampus pun harus naik transportasi umum seperti angkutan Jakarta, yaitu Kopaja. Bahkan harus berlari-lari ke gerbang depan kampus karena dulu nggak ada ojek online yang nganter sampai tujuan. Suatu hari ketika Rahma pulang kerja, pas itu waktu udah nunjukin kuliah malam. Tapi apesnya pas itu Kopaja yang ditunggu-tunggu tuh nggak dateng-dateng. Sampai akhirnya dia ngedapetin angkutan umum itu dan sampai di depan kampus. Karena dia bener-bener hampir terlambat, mau nggak mau dia harus lari ngejar waktu. Untungnya dia kerja pakai sepatu biasa tuh, sepatu yang bisa dibilang sepatu sehari-hari lah, bukan sepatu heels. Sehingga bukan hal yang sulit bagi Rahma buat lari-lari. Sampainya di gedung, ternyata kondisi lift itu udah penuh. Ya mau nggak mau lah dia akhirnya mutusin buat naik tangga. Di sana suasana tangga itu emang ya bisa dibilang gelap lah, tapi ada sedikit cahaya remang-remang. Suara langkah kaki Rahma kedengeran tuh pas dia naik ke tangga. Tak 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 tak. Tapi ada suara sepatu lain. Ya bisa dibilang kayak suara sepatu heels lah yang ngikutin Rahma dari belakang. Awalnya dia pikir tuh suara pantulan dari langkahnya, tapi secara logika gak mungkin sekeras itu karena dia cuma pakai sepatu biasa yang beralaskan ya karet lah, jadi bunyinya gak terlalu keras. Tapi yang Rahma pas itu dengar itu keras banget suaranya. Tapi Rahma yang buru-buru dan fokus buat masuk kelas, akhirnya dia cuek aja lah, biarin aja. Sesampainya di depan kelas, akhirnya udah ada dosen di sana. Untungnya dosen itu ngebiarin Rahma buat masuk dan gak ada hukuman apapun. Kelas berlangsung seperti biasa. Rahma duduk di agak depan, deket deretan teman-teman akrabnya. Dia bisa lihat siapa aja yang ada di kanan, kiri, dan belakang tempat duduknya. Singkat cerita, gak terasa udah hampir jam pulang. Detik-detik sebelum dosen itu nutup perkuliahan malam, Rahma yang lapar kepikiran tuh mau ngajak temennya yang namanya itu Rinah, yang dia kira itu duduk di belakang posisi kursinya. Rahma itu mau ngajak si Rinah buat makan bareng. Rinah, pulang ini kita makan somai yuk. Bukannya Rinah yang dia lihat, justru anjrit gue merinding bro. Gila. Jadi Rahma itu ngeliat sosok perempuan bermuka rata tapi dengan pakaian seperti apa yang dipakai sama Rinah. Cerit, gila.
sumpah. Rahma yang kaget ngeliat itu, ya udah cuma diem aja lah, cuma ngebatin aja. Dia juga nggak nyangka kalau apa yang dilihat adalah sosok bermuka rata yang sama-sama lagi perhatiin dosen di depan, seolah-olah dia lagi nyimak apa yang dibilang dosen. Lu ngomong sama siapa? Oh, enggak, gue kecapean aja kali ya. Tadi kayak nyebut nama Rina. Itu tuh Rina di pojok depan situ. Oke, gue cuma kecapean aja kali nih. Oke, akhirnya di lain waktu pas kuliah malam, Rama itu lagi fokus ngikuti kegiatan kuliah. Tiba-tiba pandangannya itu teralihkan ke OB cewek itu yang udah lama gak dia temui. Tampak pas itu si OB itu lagi berjalan di samping jendela yang Rahma duga itu adalah balkon kecil buat pijakan. Kaca kelas di ruang gedung baru itu memang setengah transparan lah, sehingga bisa ngeliat objek di luar. Akhirnya dia dalam hati bilang, Itu kan OB yang biasa dulu ada di toilet kalau sore. ya pikir Rahma mungkin OB itu jalan di samping jendela karena lagi bersih-bersih atau ada keperluan lainnya lah. Tapi sebenarnya dia heran, sebenarnya sampai jam berapa aja sih dia kerja? Mengapa OB itu masih ada di kampus kalau malam? Akhirnya beberapa hari kemudian Rahma sama temen-temen kuliahnya ada janji buat kumpul sore buat ngebahas kuliah. Saat itu mereka kumpul di halaman belakang kampus gedung baru alias gedung tempat mereka kuliah. Saat sibuk-sibuknya berdiskusi, tiba-tiba Rahma noleh ke atas buat ngeliat ruang kelas mereka. Saat itu dia ngerasa ada yang janggal karena ternyata bangunan tersebut gak ada pijakan atau balkon kecil di luar jendelanya. Loh, di luar jendela nggak ada balkon buat pijakan? Ya emang nggak ada, lu baru sadar. Rahma yang masih belum percaya akhirnya mulai nengok-nengok tuh ke sekeliling gedung baru itu buat bener-bener mastiin apa yang dia lihat. Beneran nggak ada balkonnya ini lah. Terus Mbak OB yang waktu itu gue lihat waktu malam mijak di mana ya? Dia bertanya-tanya tuh dalam batinnya. Temen-temennya Rahma justru bingung tuh ngeliat tingkah Rahma yang amat serius karena merhatiin gedung baru, seperti kayak lagi nganalisa lah. Lu kenapa sih Rahma? Kenapa malah muterin gedung? Pas itu Rahma nggak nyeritain kejadian malam-malam sebelumnya pas dia ngeliat OB jalan di samping jendela gedung baru yang ternyata nggak ada pijakannya atau nggak ada balkonnya. Akhirnya Rahma cuma jawab, oh nggak apa-apa. Kemudian mereka lanjut membahas tugas kuliah lagi di halaman kampus tersebut. Kelas kuliah malam saat itu udah selesai. Kelihatannya waktu itu udah nunjukin jam 9 malam saat itu. Rahma sama ketiga temennya itu seperti biasa keluar kelas bareng. Karena AC di ruangan itu dingin, cukup buat mereka kedinginan, bahkan sampai ada yang sakit perut. Akhirnya mereka berempat sepakat tuh buat nuju ke toilet dulu sebelum seperti biasa kumpul-kumpul bahas materi kuliah. Rahma sama temen-temennya yang lain memang biasanya kalau habis kuliah nggak langsung pulang, tapi akan kumpul-kumpul di area tempat duduk kampus yang mereka bilang itu adalah halte atau bisa dibilang base campnya lah, base campnya Rahma sama tiga temennya itu. Saat itu pas mau ke toilet lantai 2, rupanya toilet itu tuh udah penuh. Akhirnya mereka menuju ke toilet lantai 1 dan di sana juga sama, rame juga. Akhirnya dia mutusin buat ke toilet lantai 3. Untungnya di toilet lantai 3 ternyata nggak terlalu ramai. Cuma ada beberapa mahasiswa aja lah yang ada di sana. Rama sama ketiga temennya itu masuklah ke toilet masing-masing. Rama yang nggak terlalu lama buang hajat. Akhirnya dia keluar dulu tuh dari toilet dan ngaca sambil nyisir-nyisir. Dia nggak ngedenger ada suara pintu toilet dibuka sehingga dia pikir teman-temannya itu masih di dalam. Rama masih tuh ngaca sambil nyisir-nyisir. Nah, pas lagi lihat kaca sambil nyisir, tiba-tiba dia ngeliat tuh sekilas di kaca. Ternyata ada OB berdiri di pojok dan sejajar sama Rahma. Rahma itu bingung mengapa si OB itu cuma diem dan berdiri aja di belakangnya gitu.
Dalam pikirnya, bukannya seharusnya OB itu ada kerjaan atau apa, tapi itu diem aja. Karena curiga dan heran, dia akhirnya nengok ke belakang. Dia ngeliat ke arah OB. Dan sebaliknya, OB itu juga ngeliat ke arah si Rahma. Jadi gini. Nah, si OB itu juga gini. Pas keduanya itu tatap-tatapan, Rahma langsung dibuat terkejut karena kondisi setengah muka si OB itu ternyata rata. Tanpa ngomong apa-apa, akhirnya Rahma langsung keluar dari toilet itu dan lari. Yang lebih bingungnya lagi, ternyata temen-temennya itu udah ada di luar. Aneh ya. Akhirnya Rahma bilang lah ke mereka. Loh, kalian udah di luar? Gue kira lu pada masih di dalam toilet. Temen-temennya Rahma itu justru heran karena Rahma lama banget di dalam toilet. Saking lamanya, mereka bilang nunggu sampai 10 menitan. Kita dari tadi di luar nungguin lu lama banget. Rahma, lu kenapa? Kayak ketakutan gitu? Di situ Rahma nggak mau ngejelasin apa yang dia lihat di dalam toilet itu. Dia segera ngalihin pembicaraan. Udah yuk kita turun aja. Ntar anak-anak yang lain kelamaan nungguin. Rahma sama ketiga temennya itu jalan turun lewat tangga. Karena Rahma mulai terbayang-bayang tuh sama yang dia lihat tadi. Dia ketakutan parah dan mau cerita ke temen-temennya, tapi dia tuh masih ragu. Nah, pas dia di tangga turun menuju lantai 1, salah satu temen Rahma itu kembali nanya. Di sana dia berhenti dan ngobrol lagi tuh. Rahma, lu sebenarnya kenapa tadi? Kok lu kayak ketakutan banget gitu? Coba deh cerita. Tahu nih si Rahma nggak jelas banget. Tadi lama banget. Terus keluar-keluar kayak orang ketakutan. Belum ngejawab, Rahma akhirnya menginterogasi teman-temannya itu. Ngomong-ngomong, kalian tadi ada lihat orang lain nggak? Maksud gue, selain mahasiswa di dalam toilet, enggak ada sih. Kemudian salah satu teman Rahma itu menjawab kalau dia seperti ada orang lain yang lagi nunggu di depan pintu ketika di dalam toilet. Kalau tadi pas gue di toilet sih kayak ada yang kelihatan kaki gitu. Terus ya gue kira itu orang lagi ngantri nungguin gue. Anehnya ya, pas gue keluar ternyata nggak ada orang lagi antri. Rahma di situ masih ragu buat ceritain apa yang dia lihat di toilet itu. Sehingga dia cuma diem aja soal keanehan-keanehan tersebut. Entah kapan dia mau siap cerita sama temen-temennya, entahlah. Karena dia cuma ngerasa dia aja yang ngerasain dengan OB cewek itu di kampus. Akhirnya Rahma sama temen-temennya itu ngumpul di halte atau base campnya mereka. Lagi asik-asiknya ngumpul, salah satu temen Rahma itu yang merupakan cutting menyadari ada yang berbeda nih sama Rahma. Akhirnya disamperin tuh dan cutting itu bilang, Mak, lu kenapa? Dari tadi kelihatannya bengong, kayak ketakutan gitu. Tahu nih, Rahma nggak jelas. Tadi lama banget di toilet. Terus segala nanya, ada lihat orang apa enggak lah. Loh, padahal gue ngerasa bentar aja. Ih, asli lama banget kita nunggu lu. Udah. Mendingan lu cerita aja, Rama. Sebenarnya ada apa sih sama lu? Jadi gini Bang Mito, gue kan tadi di toilet lantai 3 tuh bareng mereka bertiga. Nah, gue tuh ngerasa di toilet tuh bentar aja. Terus ngaca sambil sisiran sambil nunggu temen-temen yang gue kira masih di dalam toilet. Pas gue ngaca tuh, gue ngeliat OB berdiri sejajar di belakang gue. Nah, gue kan bingung, kenapa itu OB malah diem aja. Ya udah gue akhirnya geserin dikit kepala biar bisa ngeliat di kaca. Taunya pas gue noleh dan tatap-tatapan, di sana kaget banget. Soalnya si OB setengah mukanya rata. Hah? OB? Iya Bang Mito, si OB itu aneh banget. di situ Rahma mulai nyeritain keanehan-keanehan yang dia alami sama OB itu. Rahma yakin tuh kalau yang dilihat itu adalah OB yang sama karena dia pakai ikat rambut merah.
Akhirnya Bang Mito di situ nyimak dengan baik-baik dan dengerin apa yang Rahma ceritakan. Akhirnya Bang Mito itu mulai keinget tuh cerita dari kakaknya pas dulu kuliah di kampus mereka. Menurut yang gue tahu, di sini gak ada OB yang kayak lu lihat, tapi konon pada suatu ketika ada staf yang menjadi korban kecelakaan di lift kampus ini. Dia tewas karena tergencet lift. Kemudian ada yang menemukannya kondisinya sudah hancur dan kepalanya sudah mengeluarkan sesuatu seperti bagian otak lah. Jadi yang lu lihat di cepolan kepala OB itu bukan ikat rambut, tapi gumpalan darah. Rahma yang mengetahui hal itu dibuat kaget dan terkejut lah. Dia nggak nyangka ternyata OB yang selama ini dia lihat itu bukan manusia. Dan di sana dia baru sadar tuh alasan mengapa di lift itu sering nyium bau busuk. Ya penyebabnya itu udah pasti dari si OB itu yang dulunya itu tewas di lift tersebut. Mito ngasih tahu Rahma bahwa di kampus itu memang ada makhluk yang mau nyelakain mahasiswa, yang mana kejadian berapa kali teror di lift gedung lama. Makanya disaranin buat gak naik lift sendirian. Kalau sendirian kadang kita nggak sadar apa yang dilihat di lift. Saat itu ada kejadian seorang mahasiswa pas sendirian di dalam lift. Dia di sana itu pingsan karena tiba-tiba lift mati dan dia terkurung di dalam. Pas menyala, justru lift itu malah error, naik turun atas bawah cepet banget gitu. Tapi yang ngerasain cuma si mahasiswa itu aja, sebab kalau dilihat dari luar itu lift normal-normal aja, kayak nggak ada kejadian apapun. Nah, kejadian tragedi tewasnya si OB ada di lift gedung lama, tapi Rahma malah ngerasain juga di gedung yang baru, yang mana seringkali dia mencium bau busuk di lift. Kini Rahma udah tahu nih misteri bau busuk dan OB yang misterius itu. Kampus itu memang ada makhluk yang pengganggunya. Singkat cerita, akhirnya Rahma nggak ngelanjutin kuliah karena dia nggak tahan sama gangguan-gangguan itu, dan ada juga faktor lain karena dia itu capek juga. Jadi siangnya kerja, malamnya itu kuliah, jadi nggak keburu lah, bisa dibilang capek. Pas sudah lagi capek-capeknya dia malah diganggu sama teror-teror yang ada di kampus. Seperti berapa kali dia ngelihat muka rata, nyium bau bangkai di lift dan lain-lain lah. Dan itu udah cukup tuh nambah tantangan Rahma yang udah kewalahan lah, bisa dibilang udah nyerah. Akhirnya Rahma mutusin tuh buat fokus kerja dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, gimana ceritanya? Cukup menegangkan kan? Gak habis pikir juga ya, ternyata OB yang Rahma lihat adalah bukan manusia, tetapi bisa dibilang jin lah yang menyerupai OB itu pas kecelakaan. Kira-kira gimana nih teman-teman dengan ceritanya? Cukup menghororkan apa enggak? Tulis di kolom komentar. Oke, buat yang udah nonton gue ucapin terima kasih. Bagi kalian yang belum nonton, gue saranin buat kalian yang belum nonton part satunya ditonton dulu biar tau lah alur ceritanya itu seperti apa. Jadi sekali lagi terima kasih gue ucapin bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Gue Galang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye bye.